warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salman Adi Martimbang. Saya Farida Mudinora Bisa. Saya Astaini. Saya Ilham. Saya Rahma Khalid. Saya Muhammad Aski. Saya Muhammad Zikri. Pada video kali ini kami akan menjelaskan analisis perbandingan bahasa NTJ dan MTP menggunakan metode permainan. Persaingan usaha kuliner di STTD. Jadi pada STTD ini terdapat banyak kantin yang menjual bakso di sini. Dan pada kantin di sini menawarkan variasi strategi untuk menarik para pelanggan. Jadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen ini ada 4 yang kita ambil. Yang pertama yaitu dari porsi baksonya. Porsi bakso ini apakah dia lebih banyak atau standar? Yang kedua pada pelayanan, apakah orang yang menjual ini baik, ramah, atau cuek dan responsif. Dan yang ketiga ini pada harga. Harganya ini murah, mahal, ataupun standar juga. Yang keempat yaitu rasa. Rasanya ini ada yang khas, enak, atau biasa saja. Pada persaingan ini tentunya penjual ini kan mempunyai strategi yang dapat menguntungkan diri dia sendiri, tapi tetap mempertimbangkan reaksi pesaingnya juga. Jadi kami menggunakan teori permainan atau game theory untuk menganalisis interaksi pada kedua pihak kantin, yaitu kantin MTJ dan kantin MTP. Dan kami menggunakan 2 strategi, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Pada strategi murni ini memilih satu pendekatan tetap. Contohnya itu bisa jadi harganya dimurahin, dan pada strategi campuran ini menggunakan kombinasi probabilitas, bisa jadi dengan menurunkan harga atau meningkatkan rasanya. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, apa hasil yang optimal atau equilibrium strategi penjualan bakso dari kedua kantin berdasarkan analisis teori permainan. Yang kedua, bagaimana rekomendasi strategi penjualan yang paling efektif untuk meningkatkan keuntungan dan daya saing bagi penjual bakso di kedua kantin, yaitu kantin MTJ dan MTP. Baik, yang berikutnya yaitu metode penelitian. Jadi, metode penelitian kami ini berdasarkan pendekatan kuantitatif, yang dimana pendekatan kuantitatif ini untuk mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan angka dari materi yang kami teliti. Nah, materi yang kami teliti ini adalah perbandingan antara penjual bakso kantin MTP dan MTJ. Yang dimana yang kami bandingkan yaitu dari segi rasa, harga, pelayanan, maupun porsi. Nah, untuk mendapatkan data-data dari perbandingan tersebut, kami melakukan survei wawancara, yang dimana sistemnya yaitu dengan menggunakan G-Form. Jadi link G-Form ini kami sebarkan ke rekan kami untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan di G-Form tersebut. Nah, terus untuk mendapatkan hasil dari data tersebut, kami melakukan penyelesaian berdasarkan teori permainan, di mana teori permainan ini untuk mengambil keputusan yang strategis bagi tiap penjual antara bakso kantin MTP maupun kantin MTJ dengan analisis solusi maksimin dan minimax. Dan selanjutnya ada prinsip maksimin dan minimax. Apa itu prinsip maksimin? Para maksimin untuk pemain A. Pemain A yang selalu berusaha mendapatkan hasil setinggi mungkin akan memilih strategi yang dapat memastikan hasil terbaik yang mungkin ia dapat, bahkan jika pemain B mengambil langkah yang paling merugikan baginya. Strategi ini melindungi pemain A dari skenario terburuk. Lalu minimax untuk pemain B. Pemain B yang berusaha meminimalkan pembayaran payoff kepada pemain A, yang berarti meminimalkan kerugiannya sendiri, akan memilih strategi yang diakibatkan sendiri akan membatasi potensi kerugian maksimum yang mungkin diakibatkan oleh pilihan strategi terbaik pemain A. Strategi ini meminimalkan resiko pemain B. Ya, di sini kami melakukan survei, yaitu kami di sini membutuhkan indikator aspek analisis, yaitu nilai 1 itu sangat rendah, nilai 2 rendah, nilai 3 cukup, nilai 4 itu baik, dan nilai 5 itu sangat baik. Dan kemudian ini adalah G-Form-nya. Kemudian aspek yang kita ambil untuk penilaian bakso itu ada 4 kriteria, yaitu porsi bakso, pelayanan penjualan, harga dan rasa. Kemudian ini adalah bentuk G-Form-nya. Kemudian ini adalah dokumentasi dari kami hasil ke lapangan langsung ke tempat penjualannya. Next. Ini hasil surveinya. Kami telah mendapat 120 jawaban
dari total angkatan kami. Kemudian ini adalah hasil survei dari tiap-tiap kantin. Di kantin MTJ dalam porsi bakso ini nilai tertingginya ada pada nilai 3. Kemudian pelayanan penjualan, di sini nilai tertingginya yaitu 4. Kemudian di sini harga di kantin MTJ itu paling tinggi nilainya yaitu 2. Kemudian di sini rasa itu paling tinggi nilainya 3. Kemudian di kantin MTP porsi bakso tertingginya itu nilainya yaitu 5. Kemudian dalam segi harga ini nilai paling tingginya 4. Kemudian pelayanan penjualan paling tinggi ini di nilai 4 juga, dan rasa juga nilai 4. Kemudian ini hasil matriks yang kita ambil, yaitu dalam ini kami ngambil secara mayoritas, nilai mayoritas, yaitu MTJ porsi bakso paling tertinggi 3, pelayanan 5, harga 2, rasa 3. Kemudian di MTP porsinya 5, pelayanan 4, harga 4, rasa 4. Nah, di sini kami sudah menyediakan matriks payout dari kedua kantin bakso, kantin MTJ dan kantin MTP, di mana nilai porsi bakso, nilai pelayanan, nilai harga, sama nilai rasa ini kami ambil dari nilai slide sebelumnya yang sudah dicantumkan dari matriks yang diambil dari hasil G-form yang sudah kami sediakan, di mana nilai di sini kami ambil nilai yang paling tertinggi. Jadi tadi porsi bakso MTJ di slide sebelumnya dari hasil G-formnya nilai yang paling banyak yang memilih rating yaitu 3. Jadi kami menyediakan di sini 3/5 karena 5 ini yang diambil dari hasil G-form tersebut, yang angka yang paling tertinggi di kantin MTP yaitu porsi baksonya. Jadi di sini kami mengisi nilainya 3/5, 3/4, 3/4, 3/4 dan seterusnya. Nah, di sini kami akan mengerjakan materi permainan matriks payoff dan titik saddle point. Dari matriks sebelumnya kan sudah ada nilai per tabel dari porsi bakso, pelayanan, harga, rasa. Kemudian dari tabel tersebut diambil lagi nilai yang paling tertinggi. Di tabel sebelumnya tadi nilai porsi bakso MTJ dan MTP itu 3/5. Jadi diambil nilai yang paling tertinggi, jadi diambil angka 5. Begitu juga dengan tabel-tabel yang lain. Jadi di sini kita menentukan maksimin dan nilai minimaxnya, di mana kita ketahui nilai maksimin ini diambil nilai yang terbesar di antara nilai yang terkecil dari baris. Kemudian angka minimax ini kita ambil nilai yang paling terkecil di antara yang terbesar dari angka kolom. Nah, di sini kami menemukan nilai maksiminnya itu 4 dan minimaxnya itu 4. Jadi sudah ditemukan titik saddle point-nya itu maksiminnya 4 dan minimaxnya 4. Jika sudah ditemukan titik saddle point-nya itu sama, misalnya seperti ini 4 dan 4, tidak perlu lagi melakukan teori campuran, cukup dengan teori murni saja. Lalu pada analisis di materi sudah dijelaskan matriksnya yang kita dapat pada maksimin MTJ yaitu nilai minimum per baris 1, 2, 3, dan 4. Dan maksiminnya ada di strategi 2 yaitu dengan nilai 4. Dan minimax MTP yaitu nilai maksimum kolom 1, 2, 3, dan 4. Minimaxnya sejumlah 4. Strateginya yaitu pada 2, 3, dan 4. Jadi maksimin sama minimax yaitu sejumlah 4. Dan strategi yang bisa dipilih untuk MTJ yaitu strategi 2, untuk MTP yaitu ada strategi 2, 3, dan 4. Selanjutnya itu optimalisasi proses kerja. Tujuan optimalisasi proses kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada setiap tahapan operasional perusahaan. Perusahaan dapat menentukan tugas-tugas yang membutuhkan lebih banyak waktu, uang, atau sumber daya daripada yang mereka perlukan dengan menjelaskan alur kerja secara detail. Selanjutnya itu kualitas layanan atau produk yang diberikan kepada pelanggan juga dipengaruhi oleh optimalisasi proses. Selain peningkatan produktivitas dengan mengadopsi proses yang lebih sederhana dan efisien, perusahaan dapat merespon kebutuhan pasar dengan lebih cepat dan fleksibel. Kesimpulannya yaitu presentasi pada kali ini yaitu kesimpulan dari pemaparan ini menunjukkan bahwa manajemen operasional yang efektif di era digital tidak lagi hanya mengandalkan efisiensi tradisional, namun juga pada kemampuan beradaptasi terhadap teknologi.
Perusahaan dapat mengoptimalkan proses dengan meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan, serta menawarkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dengan memanfaatkan transformasi digital. Dunia usaha dapat mempertahankan inovasi dan mempertahankan keunggulan dengan kompetitifnya dengan memanfaatkan strategi digital yang tepat. Sekian video pemaparan kami, semoga video ini dapat menjadi manfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.